Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKK Jasmine. PKK Jasmine. Serumpun jadi indah, setangkai jadi wangi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Firjara Kusuma dari Prodi Pendidikan Tata Boga kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2305259. Oke, kali ini di sini aku akan menjelaskan tentang pentingnya konsep 4 konsep, yaitu optimis, kreatif, komunikatif, dan inovatif. Pertama, definisi dari keempat konsep itu dulu. Definisi dari optimis itu yaitu sifat positif dalam menjalani kehidupan dan yakin dalam hal baru, hal ke depan. Lalu definisi dari sifat kreatif yaitu sifat yang berpikir di luar atau seperti out of the box pemikirannya, di luar kepala, hal-hal yang tidak terduga. Lalu juga untuk komunikatif itu definisinya mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif kepada orang lain. Lalu untuk inovatif yaitu definisi singkatnya ide-ide yang cemerlang dan juga ide-ide yang dikembangkan, pengembangan ide-ide. Untuk optimis yaitu lalu dalam keempat konsep itu terdapat strategi. Apa aja sih strateginya? Oke, untuk strateginya yang pertama, strategi dari optimis yaitu menetapkan tujuan, lalu fokus pada hal di depan atau fokus pada hal yang ada di depan, dan juga bisa berkolaboratif dengan teman. Untuk komunikatif itu strateginya bisa dengan membuat kelompok belajar atau mengikuti diskusi atau ikut organisasi atau UKM. Dan strategi untuk kreatif itu bisa mencari metode-metode dalam belajar, juga menciptakan lingkungan yang kreatif dan inspiratif. Dan juga untuk inovatif itu strateginya bisa dengan berkolaborasi dalam kerja tim atau metode pembelajaran interaktif, dan juga bisa dengan penggunaan teknologi yang inovatif. Nah, ada 4 konsep ini itu bisa dibilang penting ya dalam organisasi, yaitu karena di organisasi itu kan kelompok yang ada struktur kepengurusannya, yang ada aturan serta regulasinya. Nah, setidaknya dalam berorganisasi kita bisa mendapatkan 4 konsep ini, karena dalam berorganisasi kita bisa mendapatkan manfaat seperti pengembangan diri, meningkatkan keterampilan sosial, keterampilan akademis, keterampilan dalam memimpin. Lalu juga dalam organisasi itu ada urgensinya, seperti mendapatkan informasi seputar kampus, atau juga akses fasilitas gratis untuk kegiatan, dan juga bisa sebagai penampungan aspirasi. Nah, ada gimana sih cara untuk mendorong agar keempat konsep itu ada di dalam diri kita? Oke, jadi untuk sifat optimis itu bisa dengan membangun budaya kerja yang positif atau yang mendukung, juga memberi penghargaan kepada rekan kerja, juga mendorong anggota untuk berpikir kreatif. Lalu kalau untuk kreatif itu bisa dengan cara memberi kebebasan, juga bisa mendukung anggota dalam setiap hal yang dilakukan, atau juga bisa dengan melakukan kolaborasi, diskusi yang terbuka, atau mengadakan acara yang acara yang mendeskripsikan kreativitas. Lalu dalam hal komunikatif itu
kita bisa mendorong dengan membuka pelatihan komunikasi atau membuat kebijakan yang jelas dan transparan, dan juga bisa mendorong anggota atau partisipasi dalam berdiskusi. Nah, untuk sifat inovatif, caranya dengan mendorong kreativitas atau ide-ide baru yang mungkin belum pernah ada ya. Bisa juga dengan menjalin kerjasama dengan organisasi lain, juga mengadopsi teknologi dalam setiap hal-hal baru, juga memanfaatkan lingkungan kerja yang mendukung, itu juga bisa. Nah, manfaatnya dari memiliki keempat konsep itu, yang pertama pastinya bisa problem solving, critical thinking, terus bisa adaptable, beradaptasi di mana aja, terus bisa solvable, bisa mudah memecahkan masalah, dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu MAPRES atau Pilmapres ya. Jadi Pilmapres itu ada atau pemilihan mahasiswa berprestasi, merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional yang ada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya. Nah, pemilihan ini pun juga berjenjang ya, dimulai dari tingkat jurusan, departemen, lalu ke fakultas, universitas, kooperatif wilayah, untuk sarjana, dan kalau untuk diploma itu dimulai dari yang tadi itu untuk sarjana, dan untuk diploma itu dimulai dari tingkat prodi, jurusan atau departemen, fakultas perguruan tinggi, dan juga sekolah tinggi atau politeknik dan akademi. Nah, secara umum tuh kriteria pemilihan MAPRES tuh dilandaskan atas 4 aspek, yaitu IPK, karya tulis, prestasi atau capaian unggul dan membanggakan, serta kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai PKM. Apa sih itu PKM? PKM itu program kreatif mahasiswa, atau bisa juga definisinya itu ide yang kreatif, unik, terus juga bermanfaat, terus juga tidak ada duanya, ide yang tidak ada duanya lah pokoknya. Nah, bisa dibilang juga untuk PKM ini tuh jalur pintas auto lulus tanpa skripsi. Tapi di PKM ini ada biasanya tuh PKM ini diikuti atau dengan tim, bisa diselenggarakan dengan tim minimal 3 orang, terus juga harus ada dosen pembimbingnya, terus harus aware dengan masalah sekitar, harus juga dan juga itu kalau misalnya sudah lolos PKM, lolos nggak bikin skripsi, terus juga harus lolos PIMNAS. Kalau nggak lulus bisa lulus dengan pujian. Lalu dalam PKM ini ada beberapa kategori seperti RE, riset riset eksaka seperti IPA atau ilmiah. Terus juga ada RSH, riset sosium humanitas seperti IPS, dan juga kewirausahaan itu seperti punya nilai jual atau PM, pengabdian pada masyarakat seperti layaknya KKN. Juga ada penerapan IPTBK, terus juga karya cipta, dan lain sebagainya lah. Dalam PKM juga ada tahapannya, seperti awalnya dari dari jurusan, fakultas, univ, terus lalu ke nasional, terus setelah itu nanti akan didanai dari nasional ke PIMNAS. Ya, mungkin segitu aja materi yang bisa saya sampaikan di sini.
Mohon maaf jika ada kekurangan serta kesalahan kata-kata dari apa yang saya lontarkan, dari apa yang saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.